Perkenalkan, nama saya Gina Kristina dengan nomor NIM 23810500031 kelas 3B. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang kernel dan jangkauan. Untuk materinya saya langsung saja, kernel dan jangkauan. Pada bagian ini kita mengembangkan beberapa sifat dasar dari transformasi linier. Khususnya kita memperlihatkan bahwa sekali bayangan vektor basis di bawah transformasi linier diketahui, maka kita mungkin mencari bayangan vektor yang selebihnya di ruang vektor. Untuk teorema 1, jika T.2V anak panah W adalah transformasi linier, maka A T buka kurung 0 kurung tutup sama dengan 0. Lalu yang B, T buka kurung sama dengan min V kurung tutup sama dengan min T buka kurung V. Terdapat V sedemikian sehingga V. Untuk bagian C, T buka kurung V dikurangi W kurung tutup sama dengan T buka kurung V kurung tutup dikurangi T buka kurung W kurung tutup. Terdapat V, W sedemikian sehingga V. Definisi kedua, jika T.2V W transformasi linier, maka himpunan vektor di V yang dipetakan ke 0 dinamakan kernel atau ruang 0. Dari T dinyatakan kernel T himpunan semua vektor di W yang merupakan bayangan di bawah T yang dari paling sedikit satu vektor di V dinamakan jangkauan atau bisa disebut rang dari T. Dinyatakan R buka kurung T kurung tutup misalkan V dan W merupakan ruang vektor dan misalkan T.2V mana W adalah transformasi linier. Kernel transformasi linier T atau inti T adalah himpunan semua anggota V yang dipetakan ke vektor 0. Sedangkan jangkauan transformasi linier T atau rang T adalah himpunan semua anggota W dengan syarat ada anggota V sedemikian sehingga anggota V tersebut adalah prapeta dari anggota W yang bersesuaian. Misal yaitu kernel T sama dengan buka kurung kurawal X sedemikian sehingga T buka kurung X kurung tutup sama dengan 0 kurung tutup kurawal. Untuk contoh selanjutnya yaitu R buka kurung T kurung tutup sama dengan buka kurung kurawal Y sedemikian sehingga W terdapat X sedemikian V Y sama dengan T buka kurung X kurung tutup kurawal. Untuk teorema yang kedua, jika T.2V anak panah W transformasi linier, maka A kernel T merupakan subruang vektor dari V. Untuk B, R buka kurung T kurung tutup merupakan subruang vektor dari W.
Cukup sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekannya ke Maple. Sebelumnya terima kasih buat Gina untuk penjelasan materinya. Sebelumnya perkenalkan, saya Doni Kusuma dengan NIM 2381050043 dan rekan saya Ajeng Imam Mulazama dengan NIM 2381050049. Kami akan mempraktekkan materi yang dijelaskan Gina ke aplikasi Maple ya. Oke, untuk langkah pertama kita ketikkan with dalam kurung linear algebra tutup kurung titik koma enter. Yang kedua with plot titik koma enter. Yang ketiga with dalam kurung lineal G enter. Nah, lalu kita buat 3 vektor dengan mengetikkan A.2 sama dengan dalam kurung 1,2 tutup kurung titik 2 titik koma enter. Yang B titik 2 sama dengan buka kurung menggunakan kurang dari 3,5 tutup kurung menggunakan lebih dari enter. Yang ketiga C titik 2 sama dengan dalam kurung 1,3 lalu enter. Lalu dari 3 vektor yang tadi dibuat ke dalam bentuk matriks dengan cara A kapital titik 2 sama dengan buka kurung menggunakan kurang dari A garis lurus B garis lurus C tutup kurung menggunakan lebih dari titik 2 titik koma enter. Nah, lalu kita cari kernel dari matriks A dengan ketikan kernel 1 titik 2 sama dengan kernel 1 titik 2 sama dengan 0 space n nya gede 0 l nya 2 s nya gede space dalam kurung A enter. Nah, lalu kita cari rank dari matriks A dengan mengetikkan C titik 2 sama dengan rank dalam kurung matriks A ya. A berarti A besar. Lalu kita ingin mencari diagonal matriks dengan mengetikkan M titik 2 sama dengan dalam kurung 1,2,1 tutup kurung lalu titik koma lalu enter. Nah, lalu kita buat skalarnya dengan mengetikkan skalar titik 2 sama dengan 4 lalu enter. Lalu kita buktikan diagonal matriks M dengan mengetikkan M1 M1 titik 2 sama dengan diagonal D-nya gede diagonal matriks M nya kapital dalam kurung M besar, skalar tutup kurung titik koma enter. Lalu kita ingin membuat visualisasi geometri kernel dan jangkauan dengan
dengan cara kita ketikkan B(2) sama dengan matriks M-nya gede kurung buka kurung siku lagi 1,2, 3 tutup kurung siku koma buka kurung siku 0,1,4 tutup kurung siku koma buka kurung siku 0,0,0 tutup kurung siku tutup kurung biasa titik koma enter. Lalu kita cari kernel dari matriks ya di atas dengan cara ketikkan kernel 2 titik 2 sama dengan null space N-nya kapital ya, L-nya double, S-nya S kapital, matriksnya berarti matriks yang B ya, B dalam kurung B titik koma enter. Nah, lalu kita carikan jangkauannya dengan cara mengetikkan F(2) sama dengan volume space pakai C-nya C kapital, S-nya S kapital juga, space dalam kurung B. Nah, enter. Nah, lalu kita membuat visualisasinya dengan cara mengetikkan terlebih dahulu plot garis bawah kernel 2 titik 2 sama dengan arrow buka kurung siku 0,0,0 tutup kurung siku koma kernel 1 color sama dengan blue thickness sama dengan 1 tutup kurung titik koma enter. Nah, lalu kita buat kolom 1 dan kolom 2 pada matriks B dengan berpatokan pada hasil jangkauan. Maka ketikkan kol 1 titik 2 sama dengan buka kurung siku 1,0,0 tutup kurung siku titik koma enter. Kol 2 titik 2 sama dengan buka kurung siku 2,1,0 tutup kurung siku titik koma lalu enter. Lalu kita buat plot untuk kolom 1 dengan cara mengetikkan plot garis bawah F1 titik 2 sama dengan arrow buka kurung siku 0,0 terus tutup kurung siku koma kol 1 koma color sama dengan warnanya red koma thickness sama dengan 1 tutup kurung titik koma lalu enter. Nah, biar mempercepat kita copy paste aja ya dari ini ya, copy paste. Nah, lalu kita ubah berarti ininya F2 lalu ininya col 2 dan warnanya juga kita ubah menjadi apa ya, colornya juga menjadi yang bagusnya yellow kuning yellow lalu enter.
Nah, lalu kita ketikkan display untuk memunculkan visualisasinya. Display dalam kurung buka kurung kurawal plot garis bawah kernel 2, koma plot garis bawah F1, koma plot garis bawah F2, 2 tutup kurung kurawal, tutup kurung biasa, titik koma, enter. Nah, sudah ketemu. Lalu kita ingin mencari interaksi transformasi linear dan efek pada vektor pertama. Kita buat dulu matriks dengan cara mengetikkan C sama dengan matriks buka kurung siku 1,2 tutup kurung siku, koma buka kurung siku, koma 0,1 tutup kurung siku, tutup kurung biasa, titik koma, enter. Lalu kita buat dua vektor dengan cara mengetikkan F1 titik 2 sama dengan dalam kurung 1,1, lalu enter. Yang kedua sama saja caranya, F2 titik 2 sama dengan dalam kurung, ini kurungnya menggunakan kurang dari dan lebih dari, lalu enter. Nah, lalu kita transformasikan vektor yang ada dengan mengalihkan matriks ke masing-masing vektor dengan cara mengetikkan C V1 titik 2 sama dengan multiply kurung buka C besar, koma V1 titik koma, enter. Tutup kurung titik 2 titik koma, enter. Yang kedua C V2 titik 2 sama dengan, sama baik ya cara mengerjakannya, multiply buka kurung C gede V2, koma V2 tutup kurung, lalu enter. Lalu kita buat plot untuk CV1, CV2 dan V1 dan V2 nya dengan mengetikkan plot garis bawah V1 titik 2 sama dengan arrow buka kurung siku 1 kali 0,10 tutup kurung, koma buka kurung siku V1 buka kurung siku V1 buka kurung 1 tutup kurung, koma V1 buka kurung 2 tutup kurung siku, koma color sama dengan blue, koma thickness 2 sama dengan 2, tutup kurung titik koma, lalu enter. Nah, untuk mempercepat kita copy paste saja, copy paste. Oke. Nah, kita ubah V1 nya jadi V2, yang di sininya juga jadi V2, ini V2, lalu ininya ganti menjadi green, hijau ya, green. Aduh, maaf, rupanya E-nya kurang 1, green. Nah, lalu enter. Kita
paste lagi biar cepat. Kita ubah menjadi CV1, di sininya juga sama CV1 C tambah C, lalu enter. Ini ya lupa diganti menjadi red dan tambahkan koma lineage style sama dengan lineage style sama dengan solid, koma, nah baru enter. Nah, kita samakan, kita copy paste yang ini biar ini ganti 2, ini ganti lagi menjadi 2, ini ganti menjadi 2, dan warnanya kita ganti menjadi orange. Lalu enter. Nah, kalau kita visualisasikan hasil transformasi linear pada vektor dengan cara mengetikkan display buka kurung siku plot V1 plot garis bawah plot garis bawah V1, koma plot V2, koma plot garis bawah C V1, koma plot garis bawah C V2 tutup kurung siku, koma scaling koma scaling sama dengan constraint koma title sama dengan tanda kutip transformasi linear pada vektor. Transformasi linear pada vektor. Oke. Dan lalu ini F-nya besar ya. V lalu enter. Oke. Lalu kita ingin mengeksplorasi sistem persamaan linear homogen dan heterogen. Pertama-tama kita buat matriks terlebih dahulu. E(2) sama dengan matriks buka kurung siku 2 kali 2,3, min 1 tutup kurung siku, koma buka kurung siku min 1, 2, 4 tutup kurung siku, koma buka kurung siku 3,
koma min 1,2 tutup kurung siku 2 kali, tutup kurung biasa, titik koma, enter. Lalu setelah itu kita buat vektor dengan elemen V3 titik 2 sama dengan dalam kurung 5, min 3,4. Biasa ya kalau menggunakan vektor itu kurungnya menggunakan kurang dari dan lebih dari. Lalu enter. Nah, lalu setelah itu kita cari solusi homogen dengan cara mengetikkan solution garis bawah homogen titik 2 sama dengan null space, n-nya ln kapital, s-nya kapital, dalam kurung e besar. Nah, titik koma, enter. Setelah itu kita cari solusi non homogennya dengan mengetikkan sama solution garis bawah non homogen titik 2 sama dengan linear solve kurung buka solve kurung buka kapital koma V3. Enter. Lalu kita verifikasi dulu hasil solusi non homogen dengan cara mengetikkan verification titik 2 sama dengan multiply kurung buka kapital koma solution non homogen solution garis bawah non homogen tutup kurung sama dengan V3 titik koma, enter. Nah, lalu kita akan tampilkan semua hasil dengan cara mengetikkan solution garis bawah homogen koma solution non homogen garis bawah non homogen koma verification titik koma lalu enter. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.